Brohim Habaim. Selamat datang di Belajar Bahasa Ibrani Alkitab. Ani Edward Hanok. Anda bersama saya di Yuteo Channel. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Ibrani dan kali ini kita akan mempelajari kata ganti atau pronouns. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, perhatikan terlebih dahulu Keluaran 20 ayat 2 berikut ini sebagai pendahuluan atau sebagai warming up. Nah, pada teks ini perhatikan dua kata yang saya berikan tanda kuning atau juga saya marking pada kata anochi dan pada kata Eloheha. Anochi ditulis secara independen, terpisah, sedangkan Eha, akhiran ganti orang pada kata Elohim, ditulis menyatu dengan kata yang dirangkai dengannya, dalam hal ini adalah kata Elohim. Nah, ketika kita membahas kata ganti, maka perlu kita ingat bahwa kata ganti itu memiliki beberapa jenis. Kata ganti orang, kata ganti penunjuk, kata ganti tanya, kata ganti penghubung, refleksif, dan ini tentu juga ada hubungannya dengan kata kerja nifal, dan juga kata kerja hitpael. Pada kata ganti orang, kalau kita membahas nanti pada kata ganti orang ya, terdapat dua kelompok. Kata ganti orang yang ditulis terpisah atau separata dan kata ganti orang yang juga menyatu dengan kata yang dirangkai dengannya, dalam hal ini dalam bentuk akhiran ganti atau pronomina sufiksa. Jadi akhiran ganti ini juga itu bisa dirangkai dengan selain dengan kata benda, tetapi bisa juga dengan preposisi, kata depan, bisa dengan kata kerja, dan tentu bisa juga dengan kata et. Kata et itu adalah tanda objek langsung, dalam bahasa Latin disebut nota accusativus. Kata ganti penunjuk, ya di atas sudah saya sebutkan juga ya, ada demonstratif pronouns. Terdapat dua bentuk, penunjuk jauh dan penunjuk dekat. Itu dan ini. Kata ganti penunjuk ini juga mengenal jenis. Ya, ada jenis maskulin, jenis feminin, dan juga mengenal jumlah atau numbers, tunggal, jamak. Sama halnya dengan kata ganti orang yang akan kita pelajari ini. Baik dia separata maupun sufiksa. Baik dia yang tulis seperti anochi terpisah maupun sufiksa, pronomina sufiksa, itu dengan kata eha atau akhiran ganti eha pada kata Eloheha pada Keluaran 20 ayat 2 tadi. Nah, sebelum kita membahas kata ganti orang, kita tentu ingin tahu dulu bagaimana singkatan-singkatan yang akan memudahkan kita membuat sebuah analisis terhadap kata ganti orang. Nah, berikut ini adalah singkatan untuk memudahkan analisis atau apa disebut, kita sebut biasanya dengan parsing terhadap kata ganti orang. Ada jenis kata ganti orang, tentu dalam hal ini karena pelajaran kita kata ganti orang. Kemudian di sana ada persona, ada orang pertama, ada orang kedua, orang ketiga. Lalu ada jenis maskulin dan feminin. Ada number, satu jumlah, tunggal, dan jamak. Dalam singkatan analisis untuk kata ganti orang, kita bisa lihat sebagai berikut. Tetap kita menggunakan kata ganti orang, personanya kita singkat menjadi O1, O itu adalah orang, dan 1 itu adalah pertama. Demikian seterusnya, O2, O3, orang kedua, orang ketiga. M dan F itu menunjuk pada maskulin dan feminin, dan T, J itu tunggal dan jamak. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi analisisnya adalah kata ganti orang, orang kedua maskulin, tunggal. Nah, di sana saya coba memberikan sebuah ringkasan untuk memudahkan kita supaya bisa menganalisis kata ganti orang ini. Kita akan membahas kata ganti.
Jadi kata ganti orang maksud saya personal pronouns. Kata ganti orang, persona atau personal pronouns, di sini ada kata ganti orang ini, kita lihat kata ganti orang yang ditulis secara terpisah, yaitu separata, independen, dan mengenal unsur persona, mengenal unsur jenis, mengenal unsur jumlah. Ya, persona itu dalam singkatan tadi, ringkasan kita sudah lihat ya. Orang pertama, kedua, ketiga, maskulin, feminin, tunggal, jamak. Kata ganti orang maskulin perlu dicatat ya, hanya berlaku untuk orang kedua, orang ketiga, tunggal, dan jamak. Orang pertama, tunggal, jamak itu biasanya umum, bisa digunakan oleh maskulin dan feminin. Nah, di sini kalau kita lihat, yang pertama itu ani, anochi, karena itu saya sebutkan O1UT, orang pertama umum tunggal. Yang kedua atah, engkau, di sana saya memberikan warna biru. O2MT, lalu ada hu, dia, orang ketiga maskulin tunggal. Hu, dia, ata, engkau, ani, anochi, saya. Nah, pada bentuk jamak, nahnu atau anahnu, ini orang pertama umum jamak, jadi bisa digunakan maskulin dan feminin. Sedangkan atem itu hanya untuk maskulin. Kalian, orang kedua maskulin jamak. Dan hema atau hem, mereka, orang ketiga maskulin jamak. Sekali lagi ya, ani, anochi, saya, atah, engkau, hu, dia. Nahnu, anahnu, kami, atem, kalian, hema, hem, mereka. Jadi ini perlu dihafal ya. Anda boleh mengambil waktu sejenak untuk menghafal kata ganti orang ini karena ini sangat penting. Berikut ini kita lihat juga, kalau kita lihat ya, untuk bentuk feminin. Nah, tadi kita sudah melihat maskulin, sekarang kita lihat feminin. Catatan saya lagi adalah orang kedua, orang ketiga, tunggal maupun jamak itu spesifik menunjuk pada baik maskulin maupun feminin. Sedangkan pertama tunggal dan jamak itu spesifik ya menunjuk pada kedua-duanya, baik maskulin maupun feminin. Membedakannya bergantung pada konteks tentu. Nah, pada kata ganti orang feminin tetap sama ya, ani, anochi, saya, ini orang pertama umum tunggal. Nah, di sini sudah berubah menjadi at, engkau, orang kedua feminin tunggal. He, dia, orang ketiga feminin tunggal. Pada jamak, orang pertama umum jamak, nahnu, anahnu, ini juga sama ya, kami, orang pertama umum jamak, bisa digunakan maskulin juga. Dan atena atau aten, kalian, orang kedua feminin jamak, perhatikan ya penekanannya aksen sana pada konsonan tau, jadi atena, aten, kemudian hena, hen. Aksennya ada pada konsonan he, jadi dibaca hena, hen, hena, hen. Mereka, orang ketiga feminin jamak. Nah, kita lihat ringkasannya. Perhatikan berikut ini. Saya memberikan dalam bentuk kotak, ada bentuk tabel ini, akan membantu Anda untuk bisa menghafal bentuk-bentuk sebelumnya. Jadi pada sebelah kiri dan sebelah kanan, ya kalau kita lihat pada sebelah kanan itu feminin, sebelah kiri itu adalah maskulin, dan masing-masing dengan bentuk yang berbeda.
Oke, itu adalah ringkasan. Dan kita akan coba latihan ya. Anda boleh menjawab pada kolom yang kosong ini. Dan ini sekaligus menolong Anda kalau Anda sudah menulisnya, ya, Anda boleh menulis dengan oke di kolom sebelah nanti ya, ini pada kolom ini. Jadi kolom evaluasi, Anda boleh menulis oke sebagai kolom evaluasi bahwa Anda sudah menyelesaikan latihan ini. Nah, perhatikan ada kolom-kolom yang kosong, jadi Anda boleh mengisi arti dalam bahasa Indonesia atau menulis bentuk dalam bahasa Ibrani. Jadi ada beberapa kolom yang kosong. Sengaja saya random, ya, saya acak sehingga Anda dapat mengerjakannya dengan baik. Dan kalau kita melihat misalnya dalam tata bahasa, ini sangat penting tentu ya. Tata bahasa itu akan banyak menolong kita, atau kata ganti orang ini bagaimana penggunaannya dalam tata bahasa, bukan hanya kita hafal ani, anoki, dan seterusnya. Tetapi dalam tata bahasa ini perannya sangat signifikan. Ya. Jadi dalam tata bahasa itu kata ganti orang digunakan dalam sebuah hubungan predikatif dengan kata benda, dengan kata sifat, atau klausa-klausa non-verba. Anda boleh membaca buku yang ditulis oleh Pratiko van Pelt ya. Di sana dia juga menjelaskan itu. Kata ganti orang ini hanya digunakan sebagai subjek kalimat, sebagaimana dalam bentuk kalimat misalnya ya, kalau kita temukan di dalam bahasa Ibrani atau teks bahasa Ibrani, Ani Adonai, akulah Tuhan, atau aku adalah Tuhan, akulah Tuhan. Keluaran 6 ayat 2. Atau di sana ada Ki ata Elohim Beyisrael. Ki ata Elohim Beyisrael. Bahwa engkau adalah Allah di Israel. Atau bisa kita terjemahkan bahwa engkaulah Allah di Israel. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Berikutnya, kalau kita lihat lagi, ini masih dalam tata bahasa, dalam kaitannya dengan klausa nomina atau noun clause, maka kata ganti orang ini berada sesudah subjek atau kata benda. Contoh, ya, contoh di sini adalah afar ata. Afar itu adalah kata benda dan ata itu kata ganti. Jadi sesudah kata benda baru muncul kata ganti orang. Jadi ata afar, engkau adalah debu. Ya, jadi kalau kita terjemahkan literal, debu engkau. Tetapi kan kita mesti menyesuaikan dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Jadi terjemahannya harus kita perhatikan juga, tidak kaku ya. Engkau adalah debu. Kejadian 3 ayat 19. Yang perlu diperhatikan juga di sini adalah subjek harus cocok atau sepadan dengan predikat dalam hal jenis dan jumlah. Jika predikatnya adalah feminin tunggal, maka subjeknya juga harus feminin tunggal. Dan seterusnya. Jadi tidak bisa satu feminin, satu maskulin. Atau dua-duanya, feminin dua-duanya, tetapi satu tunggal, satu jamak. Nggak boleh itu terjadi. Dan di dalam teks PL yang kita baca itu seringkali muncul sepadan. Feminin tunggal, ya, dan juga berikutnya juga adalah orang ketiga tunggal, atau orang pertama, atau orang kedua dalam konteks itu tunggal. Tetapi juga dalam bentuk feminin. Contoh, bat at, engkau adalah anak perempuan, engkaulah anak perempuan. Jadi bat itu perempuan, at itu juga feminin tunggal. Bat adalah feminin tunggal, at orang kedua feminin tunggal. Atau pada contoh berikut, elim hema. Elim itu bentuk jamak dari El atau dewa-dewa, dan hema itu adalah
kata ganti orang ketiga maskulin jamak. Jadi elim maskulin, hema itu juga maskulin. Nah, itu sebenarnya perlu kita perhatikan ya, jadi kaidah-kaidah itu. Bentuk orang ketiga baik maskulin tunggal, feminin tunggal maupun maskulin jamak, feminin jamak jika digunakan secara adverbial atau kata keterangan pada hakikatnya berarti the same, sama, meskipun memiliki nuansa demonstratif. Contoh, bayamim hahem, bayamim hahem, pada hari yang sama atau pada hari-hari itu. Jadi bisa juga menunjuk sebagai penunjuk ya hari-hari itu, tapi sebenarnya adverbial atau keterangan adverb. Jadi diterjemahkan juga di sana dengan kata sama, yang sama. Nah, ini penggunaan-penggunaan di dalam tata bahasa. Sebagai contoh atau sebagai latihan yang akan menolong Anda perlu memperhatikan terjemahan berikut ini atau contoh supaya Anda boleh menerjemahkan kalimat ini. Hu hasofet ayasar. Artinya apa? Silakan Anda terjemahkan. Ata melech yasar wetov. Hem ha'anasim ha'ra'im. Anachnu ba'ir ha'gedolah. Aten hanasim hahakamot. Silakan Anda memberikan arti pada kolom berikut dan dengan demikian Anda boleh mengulang kembali dari bagian awal. Anda boleh menyimaknya bagaimana dalam tata bahasa, bagaimana Anda memperhatikan kehadiran kata ganti orang. Ada hu di sana, ada ata, ada hem, ada anachnu, ada aten pada contoh latihan ini. Demikian pelajaran kita terkait kata ganti orang atau personal pronouns, kata ganti orang yang sudah kita bahas. Sampai jumpa di pelajaran berikut. Shalom.